Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus, pada channel Indra Agus. Kita sekarang coba menentukan kedalaman kritis saluran segi 4 pada saluran terbuka. Baik, kita lanjut. Ini ada soal saluran segi 4. Ya, saluran segi 4 di mana lebar dasar saluran 3 meter, kemudian tinggi saluran 2,7 meter. Kemudian debit yang mengalir pada saluran adalah sebesar 18 meter kubik per detik. Kemudian koefisien C sama dengan 50. Dan lebar dasar saluran ya sudah disampaikan tadi 3 meter, kedalaman normal atau YN-nya adalah 2,7 meter. Kemudian yang ditanya adalah tentukan kedalaman kritis, berapa besarnya kedalaman kritis, kemudian bilangan float, kemudian tipe aliran dan kemiringan dasar saluran. Kita lanjut ya. Ini data-data yang diketahui: debit, koefisien CZ, kemudian lebar dasar saluran, kedalaman aliran, kemudian yang ditanya adalah bilangan float, kemudian kedalaman kritis CC, tipe aliran, kemiringan dasar saluran. Lanjut. Nah, ini untuk penampang segi 4. Untuk penampang segi 4, luasnya adalah B kali Y. B adalah lebar dasar saluran 1 meter, Y adalah kedalaman air atau kedalaman aliran 1 meter. Kemudian keliling basah adalah B tambah 2Y. Jadi sepanjang segi 4 keliling basahnya B tambah 2Y. B adalah lebar, kemudian Y adalah kedalaman aliran. Kemudian jari-jari hidrolis R sama dengan A per P, dengan R adalah jari-jari hidrolis, P adalah keliling basah, dan A adalah luas penampang basah. Jadi R adalah perbandingan luas penampang basah dengan keliling basah. Kemudian kecepatan rata-rata aliran pada suatu penampang, ini kita dekati dengan persamaan CZ, di mana pada persamaan CZ, V sama dengan C dikali R pangkat setengah dikali S pangkat setengah, di mana R itu adalah jari-jari hidrolis, kemudian S adalah kemiringan dasar saluran, V kecepatan aliran, dan C adalah koefisien CZ. Kemudian lanjut persamaan debit Q dengan simbolnya Q sama dengan V kali A. Ya, V kecepatan aliran meter per detik, kemudian A adalah luas penampang basah meter luas. Sekarang kita coba menghitung berapa luas penampang basah. Jadi A luas penampang basah untuk segi 4, B sama dengan B kali Y, di mana B 3 meter, Y adalah 2,7. Maka 3 kali 2,7 adalah 8,1 meter luas. Jadi luas penampang adalah 8,1 meter luas. Kemudian keliling basah di sini simbolnya P sama dengan B tambah 2Y. B3 2 kali 2,7, jadi keliling basahnya adalah 8,4 meter. Jari-jari hidrolis adalah perbandingan luas penampang basah berbanding dengan keliling basah, di perbandingan antara A dan P. A 8,1, P nya 8,4, maka jari-jari hidrolis atau R sama dengan 0,964 meter. Kemudian kita menghitung kecepatan aliran. Jadi untuk menghitung kecepatan aliran tadi sudah diketahui ada debit, kemudian kita bisa menghitung luas penampang. Debit sama dengan V kali A, V sama dengan Q per A. Q per A jadi 18 dibagi dengan 8,1 luas penampang basah. Maka kecepatan aliran, ada kecepatan yang dimaksudnya adalah kecepatan aliran rata-rata pada suatu penampang.
2,222 meter per detik. Kemudian kita menghitung kedalaman hidrolis. Menghitung kedalaman hidrolis D sama dengan perbandingan luas penampang basah dengan T. T itu adalah lebar muka air. Nah, ini kalau ini B, nah ini T. Jadi kalau untuk segi 4, B itu sama dengan T. Tapi akan berbeda kalau saluran itu adalah saluran trapesium. Maka B dengan T itu beda. Jadi kalau ke dalam hidrolis tadi adalah perbandingan luas penampang basah dibagi dengan T. T adalah lebar muka air, ya. Kemudian A 3 meter sama dengan B karena dia segi 4. Kemudian 8,1 dibagi dengan 3, maka dia dapat 2,7 meter. Setelah itu kita menghitung bilangan Proud. Bilangan Proud FR sama dengan V dibagi dengan akar GD. Akar GD adalah cepat lambat gelombang, ya. Jadi P itu adalah kecepatan aliran, maka akan dilawan oleh cepat lambat gelombang dari hilir ke hulu. Jadi kecepatan dari hulu ke hilir. Jadi kalau V ini besar daripada ini, maka alirannya kencang gitu. Tapi kalau cepat lambat gelombang ini lebih besar daripada P, maka air akan mengalir. Maka FR-nya kecil dari 1. Tapi kalau kecepatan lebih besar dibandingkan akar GD ini, maka FR-nya besar dari 1. Jadi kita hitung bilangan Proudnya adalah V 2,222 kemudian dibagi dengan akar 9,1 kali 2,7. Jadi D-nya adalah 2,7. Maka didapat 0,432. 0,432. Berarti nilai FR ini, FR itu kecil dari 1. Kalau dia kecil dari 1, maka aliran adalah subkritis, tipe aliran. Kemudian ini sudah menghitung bilangan Proud. Kemudian kita menghitung kedalaman kritis YC. Nah, ini rumus atau persamaan untuk menghitung nilai YC. YC sama dengan Q kuadrat B tambah M YC dibagi dengan G B tambah MC pangkat 3. Jadi untuk saluran segi 4, maka M-nya sama dengan 0. Ya. Tapi kalau nanti ada trapesium, ada nilai M-nya. Tapi kalau dia segi 4 lurus, jadi M-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai M-nya. Jadi kita masukkan M sama dengan 0, maka untuk segi 4 menghitung ke dalam kritis adalah rumusnya seperti ini, ya. YC sama YC pangkat 3 sama dengan Q kuadrat per G per B kuadrat. Jadi kita masukkan angka-angkanya 18 kuadrat, G adalah 9,81, B adalah lebar 3 meter, maka dapat YC-nya adalah 1,542. Jadi kedalaman kritisnya 1,542. Kita lanjut. Jadi tadi kita dapat bilangan Proudnya adalah kecil dari 1, kalau YC 1,542. Nah, ini kita menentukan tipe aliran. Tipe aliran kita tentukan kalau bilangan Proud atau FR kecil dari 1, maka aliran subkritis. Ya, subkritis artinya adalah aliran melambat, gitu, mengalir. Kemudian kalau FR besar dari 1, itu aliran superkritis, meluncur. Jadi kecepatan lebih besar dibandingkan cepat lambat gelombang. Kemudian kalau FR sama dengan 1, itu aliran adalah aliran kritis. Ya. Tapi tipe aliran bisa juga kita gunakan antara YC dan YN. YN itu adalah kedalaman normal atau 2,7 meter tadi. Kedalaman realnya adalah 2,7 tadi. YC, kalau YC kecil dari YN maka aliran adalah subkritis. Kalau YC besar dari YN aliran adalah superkritis. Tapi kalau YC sama dengan YN aliran adalah aliran kritis. YN itu adalah kedalaman normal. Tadi kita lihat FR atau bilangan Proudnya adalah 0,432.
kecil dari 1, maka aliran adalah subkritis ya, kecil dari 1. Kemudian kalau kedalaman kritis 1,542 meter, YN-nya adalah 2,7, maka YC kecil daripada YN. Berarti dengan perbandingan YN dengan YC, kita bisa juga menentukan tipe dari aliran. Di aliran adalah subkritis. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah kita menentukan kemiringan dasar saluran. Kemiringan dasar saluran kita bisa menghitung dengan rumus kecepatan menurut Cezi. Rumus kecepatan aliran pada saluran terbuka ya, aliran seragam adalah P sama dengan C R pangkat setengah S pangkat setengah. Jadi kalau kita sederhanakan persamaan ini, S sama dengan P per C R pangkat setengah kuadrat ya, ini kuadrat. Jadi kita masukkan angka-angkanya 2,77, kemudian C 50, kemudian R nya 0,964 pangkat setengah, maka didapatlah S nya adalah 0,00205. Jadi kemiringan dasar saluran adalah 0,00205 atau 0,205%. Ya. Nah, jadi ini adalah data yang diketahui tadi adalah ada debit, ada koefisien Cezi, ada lebar dasar saluran 3 meter, kedalaman aliran 2,7 meter, luas penampang basah kita hitung 8,1, keliling basah P 8,4 meter kita hitung tadi, kemudian jari-jari hidrolis juga hasil hitungan 0,964, kecepatan aliran juga hasil hitungan 2,77 meter per detik, kemudian kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,00205, bilang Froude FR sama dengan 0,432, kedalaman kritis YC adalah 1,542 meter. Nah, jadi kalau ada saluran segi 4 dengan debit segini, kemudian C segini, B segini, kemudian ke dalam aliran 2,7, maka inilah angka-angka yang akan angka-angka yang didapat dari data-data yang diketahui. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.